Sebelumnya, kenalin, aku Dia Nur Lela Sari dengan NIM 30524042. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Ilmu Dakwah. Di sini aku mau menjelasin gimana sih cara membangun kebiasaan baik atau habit yang baik dengan teori psikologi dan Islam. Tonton ya. Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget berubah? Mulai bangun kebiasaan-kebiasaan baik, tapi ujung-ujungnya malah stuck. Misal nih, niat bangun pagi, rajin ngaji, disiplin belajar, tapi balik lagi kebiasaan-kebiasaan lama. Jangan khawatir, kamu gak sendirian kok. Di video ini, aku bakal bahas rahasia membangun kebiasaan baik berdasarkan ilmu psikologi dan tuntutan Islam. Banyak banget anak muda yang suka banget konsumsi konten self-improvement dan mental health di beragam media sosial seperti TikTok, Instagram, bahkan YouTube. Tapi sayangnya, banyak yang cuma sampai pada niat dan overthinking aja tanpa action yang nyata. Contohnya nih, fenomena self-diagnosis yang viral di media sosial. Banyak yang merasa burnout, anxiety, bahkan gejala gangguan mental yang tanpa cek ahli. Akibatnya malah jadi makin bingung dan makin stuck. Padahal Islam mengajarkan kita bagaimana cara bertindak dan berusaha, bukan cuma merasa. Nah, psikologi punya teori yang bisa bantu memahami bagaimana cara membentuk kebiasaan baik secara sistematis. Teori behavioristik yang dikembangkan oleh Skinner menjelaskan bahwa perilaku manusia bisa dibentuk melalui penguatan dan konsekuensi. Contohnya, kalau kamu kasih reward ke diri kamu sendiri setiap berhasil sholat tepat waktu selama 1 minggu, lama-lama kebiasaan itu akan jadi otomatis. Ini bukan soal motivasi lagi yang kadang-kadang naik turun, tapi juga sistem dan konsistensi penguatan. Bahkan dalam dunia psikoterapi, reinforcement positif sangat efektif untuk membentuk dan mengubah perilaku. Jadi, buat membangun kebiasaan atau habit itu perlu strategi, bukan cuma niat lagi ya. Dalam Islam, ada 2 nilai utama yang sangat penting dalam proses perubahan, yaitu istiqomah dan sabar. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dikerjakan secara terus-menerus meskipun sedikit. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Itu berarti konsistensi jauh lebih utama dibandingkan kuantitas. Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 yang memiliki arti, dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Hal ini menunjukkan betapa sabar itu adalah kunci dalam menghadapi proses perubahan dan membangun kebiasaan baik. Jadi, jangan berharap yang instan, tapi fokus pada ketekunan dan kesabaran. 5 tips membangun kebiasaan baik. Pertama, mulai dari kebiasaan kecil. Mulailah dengan hal kecil, misal 2 menit baca Al-Quran tiap pagi atau zikir sederhana. Kedua, beri reward pada diri sendiri. Tiap berhasil konsisten selama seminggu, beri hadiah kecil supaya otak terlatih menikmati proses. Kemudian yang ketiga, buat tracker habit Islam. Visualisasi progres muda dengan checklist harian atau aplikasi supaya kamu termotivasi melihat perkembangannya. Kemudian yang keempat, fokus pada satu kebiasaan dulu. Jangan langsung multitasking. Fokus pada habit itu agar bisa stabil, baru tambah yang lain. Kelima, dan yang terakhir, kaitkan dengan niat ibadah. Ingat, kan dibilang bahwa kebiasaan baik itu bagian dari ibadah. Misal bangun pagi untuk sholat tahajud, ini memperkuat motivasi kamu secara spiritual. Teman-teman, membangun kebiasaan baik itu bukan soal kuat dirinya, tapi juga kuatnya sistem dan konsistensi.
Kalau kamu ingin berubah, mulailah dari langkah kecil dulu. Sekarang juga Allah menilai dari usaha kita, bukan hasil yang instan. Inamal amalu gini ya, amalan itu tergantung dari dia. Buat kalian yang lagi bangun kebiasaan baik, semangat ya. Semoga kita diberi kekuatan, istiqomah dan kemudahan serta sabar dalam proses hijrah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sedikit dari aku, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.